Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rahmawati, NIM 19505155. Di sini saya dari kelompok 2 dengan tema kelemahan akuntansi konvensional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kandungan surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat inilah yang terpanjang dalam Al-Quran dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama ayat Al-Mudayanah atau ayat hutang piutang, dan juga sebagai ayat muamalah. Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis hutang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya, sambil menekankan perlunya menulis atau mencatat hutang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya dan ada orang saksinya. Ayat ini dimulai dengan seruan Allah SWT kepada kaum yang menyatakan diri beriman. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Perintah ayat ini secara redaksional ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang. Bahkan yang lebih khusus adalah mereka yang berhutang. Ini agar pihak atau orang yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan, karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau si kreditor tidak memintanya. Selanjutnya, Allah menegaskan, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat, yang berlaku sebagai hukum positif, sebagai gambaran taat kepada perintah. Kemudian, tidak merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata adil dan di antara kamu. Dengan demikian, dibutuhkan 3 kriteria bagi penulis atau notaris, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tata cara menulis perjanjian, dan kejujuran. Selanjutnya, kepada para penulis atau notaris diingatkan agar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Penggalan ayat ini meletakkan tanggung jawab di atas pundak penulis atau notaris yang mampu. Bahkan, setiap orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Penulisan atau pembuatan akta atau akad antara kedua belah pihak yang bermuamalah adalah di antara amal-amal yang paling utama dan tindakan kebaikan kepada keduanya. Dalam penulisan atau pembuatan akad, itu mengandung pemeliharaan hak-hak keduanya dan melepaskan tanggung jawab dari keduanya seperti yang diperintahkan oleh Allah. Maka, hendaklah juru tulis atau notaris mencari pahala di antara manusia dengan perkara-perkara ini agar mendapat keberuntungan dengan balasan baiknya. Dan bagi yang memiliki keahlian di bidang menulis atau membuat akad, dia tidak menolak untuk menulis. Setelah menjelaskan tentang hukum penulisan hutang piutang, penulis, kriteria, dan tanggung jawabnya, maka dikemukakan tentang siapa yang mengimplekan kandungan perjanjian, yakni dengan firman-Nya, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimplekan apa yang disepakati untuk ditulis. Yang berhutang dalam posisi lemah, jika yang memberi hutang yang mengimplekan, bisa jadi suatu ketika yang berhutang mengingkarinya. Dengan mengimplekan sendiri hutangnya dan di depan penulis, serta yang memberinya juga, maka tidak ada alasan bagi yang berhutang untuk mengingkari isi perjanjian, sambil mengimplekan segala sesuatu yang diperlukan untuk kejelasan transaksi. Allah telah mengingatkan yang berhutang agar hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Kemudian ayat selanjutnya adalah menyatakan nasihat, janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya, baik yang berkaitan dengan kadar hutang, waktu, cara pembayaran, dan lain-lain yang dicakup kesepakatan bersama.
Lanjutan ayat selanjutnya yaitu, jika berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Bahwa apa yang ditulis oleh juru tulis itu merupakan pengakuan dari seseorang yang menanggung hak apabila dia mampu menjalankan hak yang wajib atas dirinya sendiri. Namun, apabila ia tidak mampu akan hal itu karena umurnya yang masih kecil atau kebodohannya, ketidakwarasannya, kebisuannya, atau ketidakmampuannya, maka walinya harus melakukan untuknya, dan walinya itu sebagai wakil dirinya dalam hal tersebut. Pengakuan tersebut adalah jalan yang paling besar dalam menetapkan suatu hak, di mana Allah memerintahkan kepada juru tulis untuk menulis apa yang diejakan oleh seseorang yang menanggung hak orang lain. Setelah menjelaskan penulisan, maka uraian berikutnya adalah menyangkut persaksian, baik dalam tulis-menulis maupun selainnya. Firman Allah SWT yaitu, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka seorang mengingatkannya. Hal ini mengajarkan untuk melakukan akad dengan saksi lebih dari 1 agar jika 1 orang lupa, maka ada yang lain untuk mengingatkan. Lalu selanjutnya, janganlah saksi-saksi itu enggan atau memberi keterangan apabila mereka dipanggil, karena keengganannya dapat mengakibatkan hilangnya hak atau terjadi korban. Jadi seorang saksi itu tidak boleh menolak apabila diminta untuk bersaksi, baik saksi untuk menguatkan atau untuk menjatuhkan, dan bahwasanya menunaikan kesaksian itu adalah di antara amalan-amalan salih yang paling utama, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan mengabarkan tentang manfaatnya dan berbagai kemaslahatannya. Selanjutnya, setelah mengingatkan para saksi, ayat ini kembali berbicara tentang penulisan hutang piutang, tapi dengan memberi penekanan pada hutang piutang yang jumlahnya kecil. Ayat ini mengingatkan, janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Dan ini merupakan kemaslahatan yang asasi bagi manusia. Ayat ini diakhiri dengan firman-Nya, dan bertakwalah kepada Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Menutup ayat ini dengan perintah bertakwa yang disusul dengan mengingatkan pengajaran ilahi merupakan penutup yang amat tepat, karena seringkali yang melakukan transaksi perdagangan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dengan berbagai cara terselubung untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah akuntansi syariah. Sejarah akuntansi syariah telah ada sejak diturunkannya Al-Quran pada tahun 610 Masehi, yaitu 800 tahun lebih dahulu dari Lukas Pacioli yang menerbitkan buku sebagai dasar akuntansi pada tahun 1494 Masehi. Setelah munculnya Islam di semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah dan terbentuknya Darulah Islamiyah di Madinah yang telah memiliki Baitul Mal, lembaga keuangan yang berfungsi sebagai bendahara negara dan menjamin kesejahteraan sosial. Lembaga keuangan tersebut telah menerapkan sistem akuntansi keuangan atau pencatatan keuangan yang disebut kitabat al-amwal atau pencatatan uang. Rasulullah telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan hawazatul amwal atau pengawas keuangan. Sepeninggal Rasulullah, kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin dengan membuat undang-undang akuntansi yang diterapkan untuk perseorangan
perikatan syariah atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta, dan anggaran negara. Di zaman Umar bin Khattab, perkembangan pemerintahan Islam sampai Timur Tengah, Afrika, dan Asia, sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan penerimaan dan pengeluaran negara. Para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran negara, sehingga pada saat itu pemerintah Umar bin Khattab memberikan suatu lembaga yang disebut dengan Diwan. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz, dikembangkan rehabilitas laporan keuangan pemerintah dengan kewajiban mengeluarkan bukti penerimaan uang. Al-Walid bin Abdul Malik mengenalkan catatan dan register yang terjilid dan tidak terpisah. Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi di zaman pemerintahan Daulah Abbasiyah, yang akuntansi diklarifikasikan atas beberapa spesialisasi seperti akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan pemeriksaan buku atau auditing. Sistem pembukuan menggunakan model buku besar yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, Jaridah Al-Haraj, yang menunjukkan utang individu atas zakat tanah, hasil pertanian, utang hewan ternak, dan cicilan. Utang individu dicatat dalam satu kolom dan cicilan pembayaran di kolom lain. Yang kedua yaitu Jaridah An-Nafakat atau jurnal pengeluaran. Yang ketiga, Jaridah Al-Mal atau jurnal dana. Yang keempat, mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Yang kelima, Jaridah Al-Musadarin. Yang keenam, mencatat penerimaan denda atau sita dari individu yang tidak sesuai syariah, termasuk korupsi. Laporan akuntansi berupa Al-Khidmah, menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan. Yang kedua, Al-Khidmah Al-Jami'ah, laporan keuangan komprehensif berupa gabungan antara income statement dan balance sheet atau pendapatan pengeluaran, surplus atau defisit, belanja untuk aset lancar maupun aset tetap, dilaporkan akhir tahun. Dalam perhitungan dan penerimaan zakat, hutang zakat diklarifikasikan menjadi 3 kategori dalam laporan keuangan, yaitu collectible debts, deductible debts, dan uncollectible debts. Buku Pacioli didasarkan pada teori Leonardo of Pisa, orang Eropa pertama yang menerjemahkan buku algebra yang berisikan dasar-dasar mengenai bookkeeping yang berbahasa Arab ke dalam bahasa Itali. Yang praktik bookkeeping telah diterapkan oleh para pedagang yang berasal dari Mesir. Karena begitu pentingnya akuntansi ini, Allah mencantumkan dalam Al-Quran yang merupakan ayat terpanjang dalam surah Al-Baqarah ayat 282, menjalankan fungsi-fungsi pencatatan dalam bermuamalah, penunjukan seorang pencatat beserta saksinya, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya. Kewajiban membayar zakat mendorong lembaga Baitul Mal pemerintahan Islam untuk membuat laporan keuangan secara periodik. Demikian pula memaksa para pedagang muslim untuk mengklasifikasikan hartanya sesuai dengan ketentuan zakat dan membayar zakatnya jika telah memenuhi nisab dan haul. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.